Saya kasih judul Pillar of Marriage, atau pilar-pilar dalam rumah tangga, atau pilar dalam pernikahan. Pilar itu tiang, tiang-tiang di dalam pernikahan. Bapak Ibu, kita mesti sadari dulu bahwa pernikahan itu kayak sebuah rumah. Dimana kalau kita lihat rumah itu terdiri dari berbagai macam ruangan. Jadi nggak ada tuh masuk rumah semuanya dari satu. Ada sih beberapa, ya memang karena rumahnya terlalu kecil mungkin ya, karena memang tidak memungkinkan. Tapi idealnya rumah itu diisi dengan berbagai ruangan. Jadi di dalam rumah ada banyak ruangan. Yang mana di sini menunjukkan bahwa di dalam pernikahan ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda. Gak bisa pukul rata. Ruang makan itu beda fungsi dengan ruang keluarga. Ruang keluarga beda fungsi dengan kamar tidur utama. Beda lagi dengan ruang tamu, dengan dapurnya. Oleh karena itu, kita gak bisa memukul rata pernikahan itu hanya dari satu sisi. Setiap ruangan punya perlakuan dan penanganan yang berbeda-beda. Jadi kita gak bisa sembarangan memperlakukannya. Buka dengan saya 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sampai sini dulu. Bapak Ibu, saya gambarkan tadi di awal, pernikahan itu kayak sebuah rumah yang di dalamnya banyak ruangan. Dan tentunya ada seorang ahli bangunan, atau kalau bahasa kekiniannya itu arsitek, yang mengetahui seluk-beluk tentang rumah itu melebihi penghuninya. Nah, kita mesti tahu dulu bahwa di dalam rumah tangga kita itu ada arsitek yang namanya Yesus. Yang tahu betul seluk-beluk rumah tangga kita, kebutuhan setiap ruangan melebihi kita penghuninya. Walaupun kita penghuninya, walaupun kita tahu betul rumah kita ini maunya kayak apa, ruangan ini ukurannya berapa. Tapi tahukah, ada satu ahli yang lebih tahu dari penghuninya, yang kita sebut arsitek hari ini. Dan kalau itu di dalam pernikahan, Yesus itu yang harusnya tetap kita jadikan ahli bangunan untuk terus memantau kondisi pernikahan kita. Sepintar-pintarnya kita, setahu-tahunya kita tentang rumah kita, kalau ada apa-apa dengan rumah itu, kita tetap butuh yang ahli untuk menangani. Setahu-tahunya kita tentang obat, kalau kita sakit, kita tetap butuh dokter untuk tanya dan konsultasi. Bapak Ibu, ayat 11 dikatakan di sana, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Dasar yang diletakkan atas bangunan kita haruslah satu ini, Yesus. Jangan punya dasar lain di dalam pernikahan kita. Semua bersumber dari sini dulu. Selain dia adalah arsitek kita, dia haruslah jadi basicnya. Karena kalau dasarnya ini salah, segala sesuatu yang kita bangun nantinya, percayalah, pengembangannya akan salah.
Ada yang di sini suka masak Bapak Ibu, mungkin kebanyakan ibu-ibu ya. Kalau Anda memasak, bahan bakunya, bahan dasarnya udah salah dari awal. Katakan itu basi atau salah masukin. Anda mau lanjutkan masakan itu sampai jadi, nanti hasil akhirnya akan beda. Karena awalnya udah salah. Sama, pernikahan itu mesti kita perhatikan. Yang menjadi pondasi apa dulu? Kalau pondasi kita dari awal itu salah, kita membangun hal yang baik pun di atasnya, lambat laun tinggal tunggu waktu akan tumbang. Bukan berarti yang baik itu sia-sia, itu baik. Tapi kalau pondasinya udah salah, itu gak akan bertahan lama. Jadi perhatikan betul apa dan siapa yang jadi pondasi di dalam pernikahan kita. Tapi setelah itu yang kita bangun di atasnya juga penting ya Bapak Ibu. Tentunya dikatakan di ayat-ayat ini, perhatikan yang kita bangun ini bahannya apa. Berkualitas atau enggak. Dari sini kita bisa belajar. Membangun pernikahan itu enggak boleh asal. Kan dikatakan, entah kita membangun dengan perak, emas, rumput kering, permata, kayu, atau jerami. Semua itu bahan. Semua bisa dipakai. Tapi dikatakan suatu saat kelak, semua akan diuji. Setelah diuji itu, kita terbakar atau kita tetap. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa belajar apa? Pernikahan gak boleh ditargetkan cuman asal bertahan. Ada 3 tipe, tapi saya soroti 2 aja. Ada tipe keluarga yang punya mimpi atau yang punya goal. Selama rumah tanggaku itu bertahan, itu cukup buat aku. Tapi ada satu keluarga lagi yang punya goal, aku gak mau cuma asal bertahan. Tapi aku mau pastikan, di dalam bertahan itu, aku pun bahagia. Jadi targetnya bukan bertahan, tapi mengalami kebahagiaan dan perkembangan di dalam hubungan. Yang mana kita? Ada pasangan-pasangan keluarga-keluarga yang gak selingkuh, yang tidak ada pil atau will, bertahan, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga bahkan. Tapi dari awal tahun menikah sampai nanti puluhan tahun, kondisinya tetap biasa, flat, dingin. Tidak ada sesuatu yang bertumbuh dan berkembang di sana. Ini dikatakan, kalau bahannya kayak jerami, kayak kayu, ketika Tuhan uji semuanya lenyap, kamu akan diselamatkan. Pernikahanmu tidak akan bisa, memang selamat. Tetapi dikatakan, tapi kayak diselamatkan dari api. Habis. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang kita bawa. Harusnya pernikahan makin lama tuh makin kaya. Contoh nih, di awal tahun misalnya pernikahan suami dan istri itu ya, laki dan wanita nikah. Mungkin awal-awal dananya belum banyak. Ngisi rumah itu mungkin kasurnya dulu sama lemari pakaian. Tentunya jangan lupa Bapak Ibu, ini saya kasih nasihat. Nanti kasih tahu ya sama pasangan-pasangan muda yang akan nikah. Jangan lupa cermin meja rias istrinya. Itu kebutuhan penting Bapak Ibu. Jangan di skip, mending gak ada sofa dulu. Tapi ada cermin untuk ngaca. Kenapa? Bahaya Bapak Ibu. Kalau nggak ada, istrinya suatu saat mungkin akan keluar dengan belepotan gitu ya. Terus, kamu kok makeupnya kayak gini Toma? Siapa yang nggak beliin cermin? Tak buat kamu malu sampai kamu beliin aku cermin. Bahaya Bapak Ibu. Itu kebahagiaan dimulai dari sebuah cermin. Jangan jadikan quote loh ya itu ya. Ini intermezzo, ini bercanda ya. Jadi mungkin awal-awal perabotannya cuma sederhana. Cuman kasur satu. Lemari seadanya, ya kan? Sudah, kompor mungkin, meja makan gak usah lah, kita makan di bawah aja. Kerennya ngomongnya, kayak Jepang kan gak usah meja makan. Ya kan? Terus mungkin tahun berikutnya, tahun kedua, ketiga sampai kelima, mulai diisi. Tahun ke-10 perabotan diganti lebih bagus, karena Tuhan mulai berkati lebih banyak. Lihat, nanti seiring berjalannya waktu, rumah itu makin banyak, makin lengkap, kebutuhan anak-anak pun ada, semua jadi lebih tertata.
Harusnya dengan gambaran ini kita tahu pernikahan makin lama tuh makin lengkap. Ada perkembangan, ada pertumbuhan, gak boleh di titik yang sama terus. Makanya perhatikan betul, selain pondasi harus jadi hal pertama yang diperhatikan, bahan apa yang engkau bangun, kualitasnya kayak apa yang Anda bangun, di atasnya itu juga penting. Jangan asal bangun. Jangan cuman jadi keluarga yang asal bertahan. Yang penting kan istriku tahu aku cinta. Yang penting kan kita ini tetap setia. Jangan pakai standar paling bawah dengan bilang yang penting. Kenapa? Karena istri kita, suami kita itu butuh sesuatu yang nyata. Contoh nih, satu pasangan yang orangnya diam sekali. Gak usah nunjuk dan nyenggol pasangannya ya. Diam, pasif gitu ya. Terus sempat ditanyain sama temennya, kamu kok kayak gitu sama pasanganmu? Dia bilang gini, yang penting kan aku cinta. Loh, kelihatannya bagus loh quotes-nya itu. Terus sahabatnya kasih masukan gini, betul, aku tahu hatimu tuh cinta sama pasanganmu. Kamu sudah puluhan tahun nikah, kamu gak pernah ngelirik sana sini, cuma satu. Aku tahu kamu ini setia, kamu cinta. Tapi bukankah cinta itu juga butuh diungkapkan? Kan bagaimana orang tahu kedalaman hatimu, apa yang kau punya di dalam hatimu, kalau engkau gak menunjukkan? Tuhan mengenal hati, tapi manusia melihat rupa. Maksudnya melihat rupa itu gini loh, butuh dinyatakan, butuh dibuktikan. Jadi kalau kita cinta, ungkapkan dengan perkataan, dengan perbuatan. It's okay. Kelihatannya gak biasa. Gak biasa bukan berarti tidak bisa. Hanya perlu membiasakan supaya kita jadi bisa. Saya itu dididik sama keluarga saya dengan didikan yang sangat kaku. Saya ini generasi ketiga dari Tiongkok. Kalau papa bilang, karena engkong saya itu memang perantauan dari China. Kemudian papa dan saya, generasi ketiga. Didikan di rumah kami itu tidak ada ungkapan kasih. Engkong itu cintanya bukan main sama emak saya. Sama anak-anaknya. Kalau tuh kita gak punya uang, masak cuma bisa beli 1 ekor itik atau bebek. Dimasak sama, karena engkong pintar masak, dari China itu dia pintar masak. Dia masak 1 ekor, dia potong-potong. Dia bagikan ke istri ya pertama, gak boleh anak dulu. Bagi dia, istri itu diutamakan. Istri dulu, anak-anak. Sisanya ketika memang gak cukup, dia cuma makan leher sama kaki. Dia cinta, dia ngutamain istrinya. Tapi didikan untuk mengungkapkan, itu tidak ada. Dan itu turun ke anak. Turun, papa saya memperlakukan saya juga kayak gitu. Yang penting kan papa sayang. Tiba-tiba ada kado datang. Tiba-tiba beliin apa. Tapi tidak pernah sesuatu yang kayak personal. Gitu ya. Papa saya itu kalau muji saya selalu di belakang saya, nggak pernah di depan saya. Tahukah Bapak Ibu? Kita tidak boleh menstandarkan yang biasa di dalam pernikahan. Kejarlah yang maksimal yang engkau bisa lakukan. Karena saya kayak gitu, waktu pacaran sama yang sekarang jadi istri saya, dulu saya dikasih masukan sama Pastor Philip, Aan kalau kencan tolong bukakan pintu untuk pacarmu. Tahu gak saya jawab apa? Emang dia gak bisa buka sendiri? Terus kasih tips lagi. Kamu mau gak? Kamu mau tahu gak kalau pengen Melisa senyum, pengen Melisa bahagia, simple. Waktu pergi bukakan pintu mobilnya. Persilakan, perlakukan dia sebagai tuan putri di hidupmu. Saya langsung mikir gini, kok kayak pegawai hotel ya aku? Saya dulu mikirnya gitu. Kayak merasa gak perlu. Tapi Pastor Philip ngajarin saya, just do it. Lakukan saja, kamu akan lihat hasilnya. Saya coba Bapak Ibu, bukain pintu kan. Saya tuh geli. Bukain pintu sambil kayak aduh ngapain gitu kan. Dia masuk.
Terus perjalanan, kita waktu itu keluar sama keluarga tapi beda mobil gitu ya. Terus saya lihat hari itu dia tuh ceria, senyum, happy. Saya tanya, kenapa kamu? Kok saya tuh ngomongnya kayak gak bisa romantis, ngomongnya kaku. Kalau tanya itu harusnya gini, kamu kok kelihatan bahagia ya? Saya gak kayak gitu loh. Saya tanya kok ada masalah, kenapa kamu? Padahal dia happy, tapi saya tanya, kenapa kamu? Terus dia bilang, loh emang aku kenapa? Enggak, dari aja aku lihat kamu senyum terus. Oh gak apa-apa kok, aku seneng aja bilang gitu. Tapi saya ini kaku sekali. Tapi Tuhan ajarin saya, jangan standarkan atau jangan punya tujuan akhir pernikahanmu itu hanya dengan standar yang biasa. Kejarlah ketika Tuhan uji semuanya, itu tetap utuh, bukan hangus dan habis. Jadi, keluarga seperti apa yang Anda kejar? Yang pertama, yang cuma sekedar apa adanya, cuma bertahan sampai akhir. Atau keluarga yang penuh kasih mesra dan bahagia di dalam setiap perjalanannya. Memang yang kedua butuh effort, tapi worth it. Worth it untuk kita perjuangkan, layak untuk diperjuangkan. Percayalah, kalau Anda happy, anak-anak happy. Kalau anak-anak happy, percayalah, nantinya itu jadi modal untuk dia cari pasangan hidup pun bisa juga dengan benar. Amin. Dan ketahuilah, semua di dalam kehidupan kita dimulai dari keluarga. Coba Anda kerja, paginya tengkar sama istri. Tengkar sama pasangan. Di tempat kerja tuh emosi terus bawaannya. Tapi kalau pagi bahagia, happy sama anak, sama istri, keluarga itu dibangun. Bukan berarti gak ada konflik, ada. Tapi cara penyelesaiannya pun bijaksana. Itu akan mempengaruhi kerjanya lebih semangat, memperlakukan anak lebih baik, semua performa Anda bisa lebih maksimal. Oke? Kalau saya punya prinsip, sukses itu start from family. Walaupun tetap dasarnya adalah Tuhan. Tapi kesuksesan seseorang di luar sana dimulai dari keluarga yang bahagia. Buat apa sih kita sukses disanjung orang, tapi keluarganya gak bahagia? Itu kehancuran yang luar biasa. Amin. Saya lanjutkan. Nah, bicara tentang bangunan, setelah dasar dan apa yang dibangun, juga bicara tentang penopang. Anda lihat sebagian besar gedung-gedung yang ada, itu selalu ada tiang-tiang penopangnya. Kayak ini, di ruangan ini aja Anda lihat ada 4. Ini bentuk aslinya gak kayak gini Bapak Ibu. Ini dikemas supaya gak kelihatan biasa. Tapi di dalamnya ini tiang penyangga. Setiap bangunan itu punya kolom bahasanya, betul ya? Betul arsitek, tolong bantu saya bahasanya betul. Ada kolom-kolomnya, ada tiang-tiangnya. Anda mau sewa misalnya satu space di mall. Ada kolomnya. Kurang lebih biasanya 8 meter kayak gitu. Ya kan? Itu ada kolom-kolomnya. Ada sih bangunan-bangunan yang gak kelihatan kolomnya itu juga ada. Tapi normalnya setiap tempat itu ada penyangganya. Demikian juga harusnya kita lihat rumah tangga kita itu perlu penyangga. Dan penyangga itu harus kuat. Gimana bisa jadi penyangga kalau dia sendiri gak kuat? Penyangga kan fungsinya membantu, menopang. Kalau yang nopang gak kuat, kalau yang nopang itu lemah, robohlah yang ditopang. Makanya Tuhan itu penopang kita harusnya. Kayak dia gak akan pernah roboh. Tapi kalau dalam rumah tangga saya bagikan 4 poin sederhana. Pilar-pilar rumah tangga itu apa aja? Kita belajar sama-sama dimulai dari pertama. The first pillar is mesbah. Kita ingat tadi dasarnya adalah Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Mesbah itu kalah terkenal dengan mukjizat. Banyak orang datang itu minta mukjizat atas rumah tangga. Minta mukjizat atas pernikahan mereka. Minta supaya pasangannya itu disembuhkan, dipulihkan. Supaya pasangannya hatinya berbalik kepada keluarganya lagi. Itu mukjizat. Tapi tahukah,
Ada satu yang tidak kalah penting dari sebuah mukjizat atas keluarga Anda adalah mesbah atas keluarga Anda. Coba buka dengan saya 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Satu ayat ini kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu apa? Ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Konteksnya hari itu, Elia ini pengen minta mukjizat dari Tuhan. Di tengah-tengah kekeringan itu, dikasih air semua mesbah, Tuhan yang menjawab dengan api ketika kita berdoa. Itu adalah Allah yang perlu kita sembah. Kalau enggak jawab, itu bukan Allah. Dia mengadakan sayembara dengan nabi-nabi Baal. Tapi sebelum dia minta mukjizat, Tuhan menjawab dengan api dan menjilat semua air yang sudah dituang di situ. Apa yang Elia lakukan? Adalah membetulkan, membangun kembali, memperbaiki kembali mesbah yang telah diruntuhkan. Bapak Ibu, satu bagian yang perlu kita lakukan sebelum kita menantikan mukjizat atas keluarga kita adalah memperbaiki mesbah Tuhan yang sudah runtuh. Bisa jadi masalah yang gak kunjung selesai di dalam keluarga kita. Jangan-jangan karena Anda dan pasangan membiarkan mesbah keluarga Anda tetap runtuh. Tidak ada lagi mesbah, tidak ada lagi kekuatan di situ. Tidak ada lagi mesbah yang berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga Anda merasa, kenapa kok aku dan keluargaku terus mengalami masalah ini? Kenapa kok aku sama pasangan sedikit masalah selesai, muncul masalah baru. Konflik lagi. Kayak gak bisa happy. Kenapa kayak seolah-olah berputar-putar di area yang sama. Jangan-jangan mesbah Anda sudah runtuh. Perbaiki dan bangun kembali mesbah di dalam rumah tangga Anda. Bicara tentang doa. Nah, kita akan bahas ya 2 poin aja. Yang di poin pertama ini, di pilar pertama. Mesbah ini berbicara tentang yang pertama, kehidupan doa pribadi. Jangan karena semakin banyaknya tantangan dan masalah, Anda tinggalkan doa. Justru Anda perlu doa lebih banyak. Memang doa disertai perbuatan, saya setuju. Namun tahukah bahwa doa itu sanggup menembus apa yang buntu di dalam alam jasmani. Saya ulang. Ada orang gak mau doa. Doa aja mana bisa Pak menyelesaikan masalah. Oh, memang saya setuju. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa juga disertai dengan action. Oke? Gak cuma doa. Tapi jangan skip doa. Jangan anggap doa itu percuma. Kenapa? Karena doa sanggup menembus sesuatu yang alam jasmani gak bisa lakukan. Contoh, mengubah hati pasangan Anda itu bukan hanya semata-mata perbuatan Anda, tapi Tuhan yang ubah. Yang kita rebut itu rohnya, yang di dalam dulu dimenangkan. Peperangan itu di dalam. Anda nggak perlu musuhin pasangan Anda, sebab dia bukan musuh Anda. Ketika kita konflik, ingat pasanganmu bukanlah musuhmu. Musuh yang sesungguhnya adalah peperangan di alam roh. Dan itu perlu dimenangkan dengan doa. Memang perlu dilanjutkan dengan action. Menyatakan kasih, mengenali, perhatian, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di pilar yang lain nantinya. Tapi ingat, jangan anggap doa percuma hanya karena seakan-akan ini kayak gak ada dampaknya. Jangan salah Bapak Ibu. Ingat gak ada satu kejadian, saya gak buka ayatnya. Seorang wanita yang namanya Hana. Dia itu punya, apa ya namanya ya. Di suaminya punya 2 istri lah.
Hana dan Penina. Penina punya banyak anak. Hana ini mandul. Dia disiksa oleh istri keduanya yang namanya Penina ini. Istri keduanya yang punya anak ini. Dan dia kayak, ya apa nasibku? Dia berdoa, gak kunjung ada hasilnya. Sampai satu ketika dia datang di rumah Tuhan, di tempat Imam Eli. Dia berdoa sampai gak keluar suara lagi. Saking hatinya itu sakit. Tapi dia memutuskan untuk tetap berdoa. Dan tahukah, apa yang keluar dari peperangan, hasil doa, hasilnya itu adalah kemenangan yang tidak biasa. Tahu nggak? Hana ini mamanya siapa? Samuel. Yang adalah nabi sejak kecil sudah dengar suara Tuhan. Di tengah-tengah bangsa Israel tidak pernah lagi dengar suara Tuhan. Bahkan Imam Eli tidak mendengar suara Tuhan. Lahirlah seorang Samuel yang sejak kecil mendengar suara Tuhan. Karena doa mamanya. Karena doa sanggup menembus apa yang sudah buntu di alam jasmani. Apa yang hari ini Anda sudah perjuangkan? Mungkin Anda sudah berjuang puluhan tahun untuk pasangan Anda, untuk rumah tangga Anda. Satu senjata ini yang bisa menembus segala bentuk jalan-jalan buntu itu. Namanya doa. Jangan skip doa. Hanya karena Anda tidak tahu cara kerjanya, bukan berarti doa tidak bekerja. Amin. Yang kedua, kehidupan doa pribadi. Yang kedua, kehidupan doa bersama. Bangunlah doa bersama sekalipun itu tidak biasa. Karena ini baik, perlu, dan kita perlu bela-belain untuk lakukan. Bapak Ibu, suami istri mesti kenali peranan dan saling support, bukan menuntut. Misalnya, suami kan memang panggilannya imam, ya kan? Kemudian dikotbahkan di gereja, imam harus memimpin. Nah pulang-pulang istrinya nuntut, dengar tuh, imam kamu itu, kamu harus mimpin. Masa yang mimpin selalu anakmu, yang mimpin selalu aku? Dimarahin, disudutkan. Bapak Ibu, memang peranan penting, tapi juga kenali kondisinya dan supportlah. Bukan dituntut, karena perubahan tidak pernah keluar dari sebuah tuntutan, tapi dari sebuah penerimaan. Saya ngomong sama suami dulu sekarang. Suami, sekalipun Anda ini punya kebiasaan suami yang cool, diam, gak suka ngomong, kuota ngomongnya sedikit sekali. Anda harus tahu panggilan Anda. Anda itu dipanggil Tuhan. When you say I do. Since you say I do. Sejak Anda berkata saya bersedia. Itu artinya Anda sedang punya tanggung jawab. Dipanggil jadi pemimpin atas keluarga Anda. Sadari, Anda itu pemimpin. Kalau bangsa punya pemimpin, rumah tangga pun punya pemimpin. Namanya suami. Saya ini gak pede Pak. Istri saya lebih pintar. Tahukah? Panggilan Tuhan tidak pernah bisa diganti hanya karena Anda kalah jabatan, kalah kaya, kalah pengetahuan dari pasangan Anda. Karena itu gak bisa di-switch. Siapa yang ditentukan Tuhan jadi pemimpin, dia akan tetap jadi pemimpin. Kalau Anda merasa bahwa memang Anda ini kurang, ayo semakin rajinlah dan perlengkapi diri Anda. Tapi Anda harus tahu, yang memilih Anda jadi pemimpin itu bukan suami, bukan istri Anda, bukan anak-anak Anda, tapi Tuhan yang panggil Anda jadi pemimpin atas mereka. Ya, jadi selama Anda mau melangkah, yang minim dari Anda akan tetap powerful untuk keluarga Anda. Saya ulang, sekalipun Anda ini minim, gak bisa banyak hal, tapi ketahuilah, kalau pemimpin yang bertindak, sekalipun minim selama Anda mau melangkah, minimnya Anda akan tetap powerful untuk keluarga Anda. Gak bisa diganti. Istri sehebat apapun, beda powernya sama suami ketika sudah memimpin.
Sekalipun suaminya gak pintar ngomong, terbata-bata, doa makan aja bingung ngomong apa. Tapi dia mau melangkah, ketika dia melangkah, itu kayak kunci yang tepat membuka sebuah pintu. Dan kunci itu haruslah suami yang unlock atau yang buka. Istri bisa, tapi kalau bukan kunci, selamanya pintu gak akan buka. Beda. Jadi suami, berperanlah, karena itu panggilanmu. Oke? Istri sekarang. Jadi suami ya, istri sekarang. Ibu-ibu, boleh saya panggil ibu karena memang sudah berpasangan ya. Tolonglah pasangan Anda. Dimulai dari hal sederhana. Jangan di awal langsung dipaksa bisa melakukan segala sesuatunya. Layaknya orang yang udah pintar. Namanya belajar itu pasti ada kesalahan. Namanya belajar itu pasti ada gak mulusnya. Jangan bandingkan. Tahu gak, suami paling anti kalau dibandingkan. Yang suami kalau itu betul katakan amin. Saya suka kejujuran Anda ya. Jangan-jangan sudah dipendam puluhan tahun. Jadi dikeluarkannya betul. Dikeluarkannya di rumah Tuhan. Gak apa-apa ya. Istri jangan marah ya. Jadi ditolong. Jangan dituntut. Dia gak biasa. Contoh nih, doa. Langsung minta. Kamu kalau doa kayak CGL ku lah. Kayak gembala itu loh. Doanya gini. Dia itu baru latihan. Namanya orang latihan jalan. Beda dengan orang sudah 2-3 tahun jalan. Selalu ada tertatih-tatihnya. Nah, Anda perlu menciptakan iklim yang baik untuk suami Anda dapat bertumbuh. Iklim itu apa namanya? Saya sebut ada dengan kata dukungan dan rasa aman. Iklim yang baik untuk suami bertumbuh itu support. Bukan tuntut, bukan dibandingin. Yang kedua, rasa aman. Maksudnya rasa aman itu gimana? Gini, dia mungkin ada perasaan takut salah, perasaan malu. Nanti kalau salah gimana terus gak mau mencoba lagi. Kasih rasa aman di dalam keluarga Anda. Ngomong, Pak gak apa-apa loh kalau salah. Kita tetap tunggu kok. It's okay, belajar lagi nanti. Ya, ditegur pun jangan di depan anak. Kasih ruang atau iklim yang sehat. Rasa aman itu penting untuk dia bisa bertumbuh. Dan dia punya kepercayaan diri untuk bisa memimpin. Ibu-ibu, fokus kita memang betul pengen melihat pasangan kita berubah. Tapi jangan lupa, perubahan itu Anda dipanggil untuk menolongnya. Amin. Jadi gak boleh, aku pengen suamiku berubah. Yang pertama, Anda gak melakukan apapun. Yang kedua, Anda memaksa dia berubah. Cara kerjanya bukan dituntut. Tapi disupport dan diberikan rasa aman. Ada amin? 1 Korintus 7 ayat 14. Makin panas kelihatannya ya. 1 Korintus 7 ayat 14. Satu ayat ini kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Mungkin ada yang tanya sama saya, loh kok kalau suamiku belum mau? Pak, kalau suami saya belum mau gimana? Berarti gak akan ada poin kedua, yaitu mesbah doa keluarga. Cuma ada doa pribadi, gimana? Dalam kondisi seperti ini, ketahuilah. Mesbah doa pribadi itu tetap Tuhan perhitungkan sebagai bentuk
Anda itu mengandalkan Tuhan. It's okay. Karena ayat yang barusan kita baca berkata, ketika Anda setia di dalam mezbah doamu, ketika engkau kudus, engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasanganmu pun akan dikuduskan gara-gara engkau. Dia akan mengalami perubahan karena benih yang engkau tabur dengan setia. Dia akan mengalami perubahan karena doamu tak putus-putusnya untuk dia. Dia akan mengalami perubahan karena kesetiaanmu untuk tetap di hadapan Tuhan. Seperti Hana setia. Engkau setia dan kau akan melihat suamimu berubah. Karena doa itu bisa masuk sampai ke tempat yang tidak bisa kau jangkau. Yaitu hati pasanganmu. Jadi kalau salah satu saja yang sungguh-sungguh sama Tuhan sekarang, it's okay. Pasanganmu akan dikuduskan dan diselamatkan karena kamu. Amin. Jangan berhenti berharap ya. Singkat cerita kemarin, saya nggak siapkan tapi tiba-tiba saya ingat papa dan mama mertua saya. Mama mertua saya itu dari dulu bersikukuh mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Papa mertua dulu tuh hidupnya gak mau tahu lah tentang gereja, apalagi tentang Tuhan dia gak mau tahu. Dia merasa bahwa masa ada efeknya sih, Tuhan itu apa? Singkat cerita, mama terus berdoa sampai anak-anak besar, sampai yang sulung udah nikah yaitu istri saya ini. Papa masih tetap di dalam pendiriannya. Tapi mama tetap berdoa, jaga kehidupannya. Tahukah, beberapa tahun yang lalu, kami dikontak dari pusat. Kami yang gak tahu bahkan. Katanya papa dibaptis di GMS. Saya difotokan sama temen kantor saya. Loh, ini kan papa mertuamu. Loh, saya bilang istri saya. Loh, papa loh. Loh, aku juga gak tahu dia bilang kayak gitu. Hari itu kita kontak mama. Mama senengnya bukan main. Pasangannya dia perjuangkan puluhan tahun itu. Akhirnya betul-betul hatinya ditangkap sama Tuhan. Gak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Karena Tuhan bekerja melampaui kemampuan kita. Pilar kedua. Pilar kedua dan ketiga memiliki kalimat yang sama. Tapi saya bagi menjadi dua subjek yang berbeda. Pilar kedua adalah trust and obey. Percaya dan taat. Di pilar kedua ini, trust and obey ke siapa? Ke Tuhan. Ketika saya siapkan materi ini, tiba-tiba saya dapat dua kata ini, trust and obey. Dan itu ada lagunya. Jadi saya teringiang-ngiang lagu itu, trust and obey, trust and obey. Dan yang pertamanya adalah untuk atau ditujukan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Percaya dengan Tuhan itu nggak boleh cuman di area tertentu. Percaya dengan Tuhan itu tidak boleh pilih-pilih. Oh ya, aku percaya kok. Tuhan bisa berkati pekerjaanku. Tapi kalau misalnya untuk pasanganku berubah, kayaknya gak mungkin. Gak bisa. Percaya itu di dalam setiap hal. Di dalam setiap kondisi dan semua aspek hidup kita. Percayalah, kalau dia sanggup segala sesuatunya juga Tuhan tetap sanggup. Demikian juga dengan taat. Taat juga gak boleh pilih-pilih. Di dalam pernikahan Bapak Ibu, tadi saya sebut di awal, kita punya arsitek yang membangun rumah tangga kita, namanya Yesus. Rumah kita tuh dibuat sama masternya. Kita ini orang awam. Kita ini orang biasa yang tidak tahu seluk-beluk sekalipun kita terus belajar. Jangan cuman gini. Cuman andalkan tips dan trik dari keluarga-keluarga lain. Tips parenting, tips membangun pernikahan, kemudian kita coba aplikasikan. Itu gak salah sih, itu baik-baik aja. Tapi sadarkah bahwa tidak semua nilai dan tidak semua tips itu cocok dan bisa masuk di keluarga kita. Gak semua bisa fit untuk bisa kita aplikasikan dan kita terapkan.
Di bagian yang percaya, saya bahas dulu yang percaya. Percaya dalam bentuk apa eksekusinya? Libatkan Tuhan. Libatkan perintah-perintahnya untuk kita itu terus bertumbuh di dalamnya. Libatkan nilai-nilai dan perintah-perintah Tuhan di dalam pernikahan kita. Contoh nih, kalau kita pakai Yesus sebagai dasar bangunan, kita pakai Tuhan sebagai dasar. Kalau Tuhan bilang jangan mengingini, ya jangan nginginin. Percaya aja. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Gak usah dipikir ini bisa atau enggak. Ini bakal bekerja atau enggak. Gak usah mikir gitu. Nanti ini bakal eksekusinya kayak apa ya Pak? Kalau saya ngampuni. Bapak Ibu, ada satu jenis perbuatan yang membuat kita selalu gagal untuk beriman. Berpikir terlalu banyak. Kebenaran ngomong apa, kita mikir terus, tapi kita gak pernah eksekusi. Anda tidak akan pernah bisa mengalami kemuliaan Tuhan kalau Anda selalu menunda ketaatan Anda. Ketika Anda tunda atau delay obedience, kita tunda ketaatan demi ketaatan, Anda juga menunda kemuliaan itu akan datang dalam kehidupan Anda. Jadi percaya itu artinya melibatkan setiap perkataannya dan melakukannya. Jangan tunda. Kenapa? Ada orang yang gagal, misalnya beli alat elektronik, dia gagal pasang. Beli perabotan yang gak pakai teknisi, dia bawa pulang, dia pasang sendiri, tapi dia gagal pasang. Padahal dia sudah punya barang yang begitu banyak, kemudian dia beli lagi merek yang baru, dia beli lagi sesuatu yang dia belum punya, dia coba praktekkan, tapi dia gagal. Kenapa? Karena dia gak baca manual booknya. Punya banyak barang, elektronik lah, furniture lah atau apa, bukan berarti Anda tahu segala sesuatunya tentang semua barang di dunia ini. Terkadang hal-hal baru dalam hidup kita, itu kita perlu lagi baca manual booknya. Menjalani pernikahan sudah lama bukan berarti Anda sudah tahu segala sesuatunya. Saya ini suka otak-atik barang Bapak Ibu. Pernah satu kali saya beli satu barang, saya merasa bisa. Saya siapkan, saya pasang, saya nggak mau baca manual booknya. Ah gampang lah, ini kayak biasanya. Nggak jadi Bapak Ibu. Begitu saya buka manual booknya, saya baca lagi satu-satu. Oh ternyata ini beda. Dulu saya beli merek ini, sekarang saya beli merek ini, ternyata beda. Nggak bisa disamakan. Itu yang saya katakan, sejauh dan sebanyak apapun pengalaman pernikahan kita, tidak menjadikan kita tahu segalanya tentang pernikahan. Tetap kembali kepada manual book, yaitu firman Tuhan, untuk memperlengkapi kita di dalam hal-hal yang akan datang ini. Amin. Taat yang kedua, setelah percaya atau mempercayai Tuhan dan perkataan Tuhan, gak berhenti di sini. Taat itu juga adalah langkah selanjutnya. Setelah kita percaya, Tuhan gak pernah panggil kita hanya untuk percaya Bapak Ibu. Oh iya saya percaya. Tapi dilanjutkan dengan taat mengerjakannya. Saya percaya kok. Bahwa ketika saya mengampuni itu, akan ada sesuatu yang terlepas dari hidup saya. Tapi Anda gak pernah taat untuk mengampuni. Saya percaya kok. Ketika saya berdoa, sesuatu akan terjadi. Tapi Anda tidak pernah taat untuk berdoa. Percaya dan tahu saja, itu perlu dilanjutkan. Satu step berikutnya, yang namanya taat. Amin. Contohnya siapa? Abraham Bapak Ibu. Dia percaya enggak? Dia percaya bahwa Tuhan itu buat mukjizat. Dia dikasih keturunan. Dia percaya enggak? Bahwa Tuhan itu yang sudah kasih keturunan akan menggenapi nanti bahwa keturunanmu ini akan sebanyak bintang di langit dan lain sebagainya. Dia percaya loh. Tapi dia juga butuh taat melangkah ketika Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan.
dia melangkah. Percaya dan taat itu gak boleh dipisahkan. Yang ketiga, tetap trust dan obey ke pasangan. Saya jelaskan sedikit. Trust atau percaya. Bapak Ibu, orang yang perlu dan harusnya Anda bisa percayai setelah Tuhan itu harusnya adalah pasangan kita. Kalau saya punya nilai, konyol buat saya, kalau saya lebih percaya orang luar daripada pasangan saya. Karena orang terdekat yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita itu sebagai pasangan. Bahkan bukan anak loh. One day, anak itu semua juga tidak akan bersama-sama kita terus. Tapi yang tinggal dengan kita, mendampingi kita itu pasangan. Konyol enggak? Kalau seseorang yang sedekat itu dengan kita, kita enggak bisa percaya. Bagaimana hari-hari Anda diisi dengan ketidakpercayaan, curiga, mikir salah, mikir jelek, mikir negatif, jangan-jangan, selalu kayak gitu. Anda akan selalu berkutat di area itu. Ujungnya overthinking, stres, mikir jangan-jangan di pasanganku kayak gini, jangan-jangan di suamiku kayak gini, jangan-jangan istriku. Jangan-jangan, dan itu karena dasarnya satu, gak percaya. Lukas 11 ayat 17. Lukas 11 ayat 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ujung dari semua kesalahan demi kesalahan itu, iblis pingin rumah tangga kita tuh gak bersatu. Terpecah. Kalau udah pecah, runtuh. Oke? Dimulai dari satu. Ketika pasangan sudah tidak saling percaya, sebenarnya keretakan dan perpecahan itu sudah ada di situ. Jadi percayai. Runtuh adalah tujuan akhir setan. Tapi dimulai dari terpecah-pecah, saling gak percaya, curiga, kasih yang harusnya pertama kali dipulihkan. Saya sedikit cerita ya. Suatu ketika ada pasangan suami istri, sudah Kristen, udah ke gereja sama-sama, bahkan udah pelayanan sama-sama. Mereka tuh setiap hari selalu banyak konflik. Dari konflik kecil sampai konflik besar. Setiap hari, ini kesaksian dari mereka, hampir setiap hari itu selalu seperti itu. Oke? Konflik. Dan mereka merasa aneh. Tapi karena sudah puluhan tahun, akhirnya merasa jadi ya biasa memang kayak gini. Nah, sampai suatu titik, konfliknya gede dan betul-betul meledak. Nggak kuat. Datang ke hamba Tuhan, ke gembalanya. Mereka mulai cerita nih. Semuanya dari awal konflik kecil, konflik besar sampai meledaknya ini. Tiba-tiba waktu mereka cerita itu, gembalanya kayak dapat sebuah hikmat. Tanya sama pasangan ini. Apa yang dulu engkau lakukan sebelum engkau menikah? Kemudian mereka bertanya-tanya apa hubungannya. Diperjelas sama pendetanya. Dulu kalian kenal di mana? Di sekolah. Oke. Terus udah pacaran mulai kapan? Waktu kuliah. Oke. Ditanya lebih jauh. Kalian sudah jatuh sebelum kalian menikah ya? Dan mereka jawab, iya Pak Gembala. Gembala itu langsung bilang gini, itu akarnya. Kenapa kamu gak bisa percaya pasanganmu? Ada sesuatu yang dari awal sudah rusak. Rusaknya gimana? Gini, saya jelaskan sedikit. Sang suami berpikir gini, aku gak bisa percaya lagi sama istriku. Apa dasarnya aku percaya? Wong dulu atas nama pacaran saja, belum nikah, dia bisa berikan sesuatu yang paling berharga di hidupnya kepadaku. Apa jaminan hari ini dia gak kasih ke orang lain? Di
Dia rasa nggak percaya itu menggerogoti. Sehingga ketika dia pergi bisnis trip dan lain sebagainya, dia kepikiran istrinya. Jangan-jangan dia punya teman-teman. Di tengah-tengah teman-teman ceweknya itu jangan-jangan ada teman spesial satu pria yang mungkin dekat sama dia. Dan terus itu menggerogoti dia. Sehingga eksekusinya karena dia nggak mau menyampaikan, karena nggak ada bukti, curiganya itu berlebihan, eksekusinya dalam bentuk emosi. Setiap kali ngomong sama istrinya selalu emosi. Istrinya bingung, kenapa kamu selalu marah? Kan dia kayak ada sebuah tuntutan, jangan-jangan nggak benar ini. Ternyata yang dialami istri sama. Ketika sang suami pergi keluar kota, dia mikir gini, apa jaminan suamiku itu setia? Wong dulu aja yang dia bilang dia mencintai aku, dia yang aku yang akan dinikahi ini, dia bisa mengambil suatu yang berharga dan dia nggak bisa menghormati aku. Apa jaminan di luar sana dia bisa menghormati wanita yang lain? Retak dan gak percaya dimulai ternyata sudah puluhan tahun sebelumnya. Ketika ada sebuah kubur ternganga di dalam hubungan mereka, kepercayaan direbut karena ada dosa di sana. Kasih itu mulai satu persatu diambil. Sehingga rumah tangganya diwarnai oleh banyak konflik yang gak penting atau yang gak perlu. Pemulihan di mana? Ketika mereka suruh saling mengampuni. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu memulihkan dan kasih itu gak pernah gagal. Ketika mereka mengampuni, mereka membangun lagi. Ternyata pelayanan pun tidak menyelamatkan loh. Kalau kita nggak selesaikan akarnya, awal mulanya. Penting sekali untuk kita bisa percaya. Amin. Percaya juga berbicara tentang melibatkan pasangan kita. Contoh, sang suami bekerja, sang istri ibu rumah tangga. Belajar melibatkan hal-hal yang Anda hadapi di pekerjaan. Dan menceritakan tanya pendapat ke pasangan Anda. Itu bentuk percaya Anda loh. Kenapa? Karena istri Anda sebagai ibu rumah tangga tentunya tidak sekompeten Anda di bidang usaha Anda. Ketika Anda discuss, Anda tanya tentang pekerjaan itu kepada istri, itu artinya Anda sudah mempercayai dia sebagai penasihat di dalam hidupmu. Setelah Tuhan tentunya. Dari sisi yang menceritakan, Anda sudah kasih kepercayaan. Dari sisi istri yang diceritai, atau pasangan yang diceritain, dia sedang dipercayai. Loh, Pak, ngapain saya cerita? Dia nggak bisa, dia nggak menguasai itu. Tahukah? Hikmat itu kadang datang di tempat yang kita nggak duga. Mungkin Anda expert di bidang itu, istri Anda nggak pernah nyemplung masuk di dalam pekerjaan itu. Tapi kalau Tuhan sudah panggil istri Anda jadi penolong Anda, tahukah kadang pertolongan datang bukan dari tempat yang jauh, justru dari sekeliling Anda. Hikmat itu Tuhan taruh di dalam mulut dan perkataan istri Anda. Sehingga masalah yang Anda hadapi, Anda expert ahli di dalam bidang pekerjaan itu. Anda gak dapat jalan keluar, tiba-tiba istri Anda yang sehari-hari cuma masak dan ngurusi anak, ngomong satu kalimat, kasih ide kepada Anda langsung mikir, kenapa aku gak kepikiran ini sebelumnya? Di dalam kepercayaan ada kesatuan dan Tuhan suka kesatuan. Amin. Istri saya dulu bukan full timer. Dia bekerja di sebuah tempat perusahaan jasa ya, dan saya dan istri sepakat, kalau ada apa-apa, gak apa-apa loh, sharing tentang pekerjaan kita kepada satu sama lain. Suatu ketika istri saya itu mengungkapkan kendala-kendalanya di perusahaan yang di tempat dia bekerja. Dia cerita ini semuanya. Saya tuh nggak tahu seluk-beluk yang dia kerjakan. Tapi waktu dia cerita, saya perhatikan. Kemudian satu ketika saya jawab, kenapa tidak coba kamu tanya kepada atasanmu, harusnya bisa dibuat seperti ini. Dan sistemnya harusnya kayak gini. Ini bisa loh. Nah, saya tiba-tiba jawab dengan
Ya dengan biasa cuman discuss saja. Dia mikir, iya ya, kenapa kayak gitu ya? Sebaliknya, saya ada di dalam pelayanan, saya seorang full timer. Saya cerita apa yang sedang saya alami. Dan ketika saya cerita, saya sudah discuss sama pemimpin, saya lagi pastikan jalan keluarnya kayak apa. Jawaban itu keluar ketika istri saya kasih masukan. Bapak Ibu, ada sesuatu yang powerful ketika kita itu bisa mempercayai pasangan kita. Yang berikutnya adalah taat kepada pasangan. Itu dimulai dari belajar percaya, juga belajar tunduk. Gini loh, saya melihat beberapa pasangan tidak bisa mempercayai pasangannya. Misalnya istri nggak bisa percaya suaminya dengan dalih, suamiku nggak kenal Tuhan. Nilainya pasti salah Pak. Semua yang dia buat selalu salah. Apa Ibu? Jangan langsung pukul rata. Semua di hidupnya pasti salah. Dan kemudian Anda punya alasan untuk Anda nggak bisa tunduk dan hormat kepada pasangan. Di Alkitab disebutkan, kita itu dipanggil untuk menghormati, tunduk juga pada bos. Bukan hanya bos yang takut akan Tuhan, tapi juga pada yang bengis katanya. Apalagi pada suami atau istri. Kita nggak hanya bisa tunduk dan dipanggil tunduk atau hormat kepada suami yang takut akan Tuhan. Justru ketika Anda menunjukkan buah-buah yang benar, Anda menghormati dia, sekalipun buah-buahnya dia belum baik, Anda mendengarkan, Anda perlakukan dia, layaknya Anda dipanggil di Efesus berkata kita dipanggil untuk hormat, menghormati pasangan kita. Suami Anda atau istri Anda akan mulai melihat, kenapa ya aku yang salah kok tetap bisa dihormati oleh istriku. Jangan hilangkan hormat hanya karena dia belum kenal Tuhan. Justru dia butuh buah-buah yang benar untuk dia bisa rasakan dari kerohanian yang Anda bangun selama ini. Saya bilang di awal tadi itu, doa itu mengubah. Tapi praktek juga perlu. Kalau pasangan kita nggak bisa melihat buah yang benar, bagaimana kita bisa tarik dia untuk kenal Tuhan? Kita selalu marah, kita selalu berdalih dengan mengatakan, ya pasanganku juga salah Pak. Tapi Anda tidak pernah bisa menempatkan diri dengan baik. Contoh nih, suatu ketika saya melihat satu pasangan suami istri, suaminya belum kenal Tuhan, istrinya udah ke gereja sama anak-anaknya. Ada satu momen gereja buat acara, saya lupa ulang tahun gereja atau apa. Istrinya ngajak suaminya. Kok mau? Puji Tuhan dong. Suaminya mau datang. Tapi pas datang Bapak Ibu, dikenalkan ke hamba-hamba Tuhan, bilang ini, Pak Pendeta, ini loh suamiku. Sulit ke gereja. Selama gak pernah mau, ngeyel terus. Dia tuh mempermalukan suaminya di depan orang banyak. Bapak Ibu, menurut Anda, suaminya akan ketagihan datang ke gereja minggu depan? Atau ketagihan masa lalu, udah aku diam di rumah lagi lah. Ya pasti kembali ke kubangannya. Dia gak berani, kenapa? Karena buah yang istrinya lakukan gak sesuai. Ingat tadi yang saya bahas, suami atau pasangan kita butuh iklim yang baik untuk bisa bertumbuh. Amin. Jadi tunduklah. Ketika suami kasih tahu sesuatu, dengarkan, jangan ngeyel ditentang. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Sekalipun misalnya nilainya berseberangan beda. Misalnya bilang gini, misal nih, berurusan dengan kerohanian. Anak-anak gak usah lah, terlalu banyak rajin-rajin ke gereja. Tunggu reda dulu. Ajak ngomong. Jelaskan, cari timing yang tepat. Saya percaya kok, ketika Anda menunjukkan buah roh yang Anda terus praktekkan, suami Anda melihat buah itu akan mengizinkan. Contoh nih, ini hubungan suami istri ya. Kalau saya wakili hubungan anak dan orang tua. Orang tua saya itu bertobat belakangan. Saya duluan. Awal-awal saya masuk GMS, dibilang bahwa GMS itu gereja sesat. Saya gak usah ke sana. Saya dilarang, bahkan setiap weekend saya diminta pulang kampung
dengan tujuan supaya Sabtu dan Minggu tidak perlu ke gereja. Saya tidak boleh hilang hormat kepada orang tua saya hanya karena nilai yang dia berikan itu tidak sesuai. Loh, Pak kan dilahirkan ke gereja, masa kita nggak boleh menentang? Harus tahu caranya. Bapak saya minta saya pulang. Saya tahu di balik itu alasannya dia takut saya ke gereja terus. Suruh pulang, saya pulang. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tuh pengen Sabtu CG, Minggu ibadah saya bisa melayani. Tolong aku. Kalau kayak gini caranya pasti selalu saya nggak bisa ibadah. Saya pengen saya doa. Tuhan buka jalan. Tiba-tiba kelas praktikum saya dipindah ke Sabtu. Dari pagi sampai sore. Sehingga nggak memungkinkan saya untuk pulang kampung. Setiap Sabtu atau Jumat. Bapak saya nggak percaya. Ngecek ke kampus, telepon ke kakak kelas, ke panitia. Betulkah angkatan ini, nomor NIK-nya ini, NIP ya. Ini, itu ada kuliah. Saya tuh nggak tahu loh. Tiba-tiba kakak kelas saya bilang, oh iya betul. Ada kuliah dari jam segini sampai jam segini, selesainya jam 5 atau jam 6 sore. Dan saya langsung bisa CG, besoknya ibadah. Itu terjadi sampai setengah tahun. Kan 1 semester kan. Bapak saya juga gak cerita. Saya tahu dari teman saya. An jangan marah ya An. Minggu lalu sebenarnya ada satu orang tua itu telepon ke kampus. Dia cek NIP-nya itu ternyata punyamu. Lu kenapa? Papamu tanya, betul gak sih Sabtu itu ada kuliah? Kan papamu takut kamu bohong katanya. Dipikir saya itu cari-cari alasan supaya saya bisa ke gereja. Enggak loh. Tuhan bela loh. Tapi bagaimana saya tetap baik, membangun hubungan yang baik kepada orang tua, dengar-dengar dengan orang tua saya. Saya percaya Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan tolong. Tuhan buka jalan. Justru ketika saya punya eksekusi cara-cara yang baik. Tahu gak papa saya? Saya ini adalah anak yang paling jauh hubungannya sama papa. Kalau Anda tahu istilah beberapa orang pakai kata jong. Mama saya itu selalu bilang gini, kamu ini jong kayak sama papa. Setiap kali ketemu tengkar. Udah gak usah pulang, bilang kayak gitu. Mama pusing lihat kamu selalu tengkar sama papa. Dari anak yang paling jauh hubungannya sama papa. Di anak yang paling dekat. Sampai suatu ketika papa saya datang ke Surabaya, tanya cuma kayak gini. Boleh gak kalau nanti semua anak papa sudah nikah, papa pilih ikut kamu? Saya gak berani jawab tidak Bapak Ibu. Hilang dari kakak saya. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya? Kok gak ikut koko saya? Koko saya dari kecil udah deket sama papa. Saya bertanya, saya gak berani tanya. Pada waktu dia sakit di hari-hari terakhirnya, 6-7 bulan tuh, saya yang dampingi papa. Dan gak pernah keluar dari mulut papa memang. Tapi papa panggil adiknya yang paling kecil. Dan bilang seperti ini, aku tuh bersyukur sekali punya anak nomor 2. Anakku yang ini. Aku tuh bersyukur di masa-masa paling sulitku, dia ada buat aku. Dan papa akhirnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan yang menasihati saya supaya saya gak melepaskan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Itu papa. Dia bilang sebelum dia meninggal, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah pulang hanya karena keadaan sulit. Kerjakan panggilanmu dan jangan pulang. Jangan pernah kembali. Kerjakannya, setialah di situ. Papa yang dulunya nolak dan tidak bolehin saya ke gereja. Jadi orang pertama yang kasih badannya untuk mendukung saya jadi hamba Tuhan. Kok bisa? Ketika saya mempraktekkan hal-hal yang benar, ada buah yang dirasakan. Demikian juga ketika Anda dengan pasangan Anda. Jangan dilawan dengan cara yang salah. Amin. Tunduklah. Yang terakhir, sudah minus-minus ini. Kapan nanti makannya cepet-cepet ya. Seruput aja makannya. Yang terakhir adalah, yang pertama apa tadi? Mesbah. Ada pribadi, ada bersama. Yang kedua, trust and obey sama Tuhan. Kedua, trust and obey sama couple. Yang terakhir, yang keempat adalah komunikasi. Bapak Ibu, komunikasi itu basic. Ilmu yang kalau kita belajar itu biasanya ilmu-ilmu awal.
terdengar umum dan klise. Justru itu, karena saking umumnya, saking udah banyak dibahas di mana-mana, banyak orang merasa ini nggak penting. Banyak orang merasa sudah tahu. Banyak orang merasa sudah expert. Justru ketika kita merasa sudah tahu, kita akan paling sedikit belajar di area itu. Saya ulang. Justru di dalam hal yang kita merasa bahwa ini biasa, ini dasar, ini basic. Justru kita banyak lengah di sana. Kita nggak membekali diri kita lagi di situ. Justru di tempat yang Anda lengah, dan Anda merasa bisa, banyak kejatuhan terjadi. Makanya kita nggak boleh takabur Bapak Ibu. Merasa sudah cukup, sudah tahu, sudah bisa, sudah mampu. Sampai kapanpun kita ini perlu belajar lagi dan lagi. Termasuk dalam satu kata ini, komunikasi. Bapak Ibu, suatu ketika saya dapat satu quote yang bicara seperti ini. Masalah terbesar orang di dalam komunikasi adalah mereka mendengarkan hanya untuk sibuk menjawab, bukan untuk mengerti. Contoh nih, pasangan Anda cerita, di dalam pikiran Anda langsung berpikir, aku jawab apa ya, supaya cepat selesai. Anda segera siapkan semua jawaban untuk menjawab dan membalas kalimat-kalimat yang dia sedang ceritakan. Anda nggak fokus untuk mengerti dulu posisinya, mengerti duduk perkaranya, mengerti apa yang dia rasakan. Tapi Anda sibuk memikirkan solusinya supaya cepat selesai. Pembicaraan ini tidak perlu dilanjutkan. Sudah banyak kalau pasangan kita lagi dalam tanda kutip mengadu masalahnya kepada Anda. Anda gak malas menerimanya. Aduh kok lama sih, aku lagi pengen main game loh. Aduh kok lama sih. Udah akhirnya ketika dia cerita, Anda dengarkan hanya sibuk memikirkan jawabannya. Bukan untuk mengerti dia. That's the problem in communication. Itulah problem atau masalah di dalam komunikasi. Karena kita gak berusaha untuk memahami. Kita hanya berusaha untuk menyelesaikan dengan jawaban-jawaban singkat yang kita bisa lakukan. Terkadang Bapak Ibu, pada waktu pasangan kita mulai bercerita, Anda gak perlu bingung dengan jawabannya. Pasang bahasa tubuh yang baik, konsentrasi, dengarkan, kasih perhatian maksimal kepada pasangan Anda. Anda tahu? Are you ready? 50% masalahnya sudah selesai ketika Anda ada di situ untuk memahami dia. Stand on their shoes. Berdirilah di tempat dia berdiri, berusaha mengenali posisinya. Mengertilah, baru kemudian 50%-nya adalah solusi. Bayangin, Anda ada pasangan cerita aja, Anda tuh sambil nggak ngelihat dia, sambil tetap mengerjakan pekerjaan Anda. Kemudian, halah gitu aja loh ma, gini. Halah pak gitu aja loh pak, aku masih sibuk masak. Dianggap sepele, disitulah mulai terjadi masalah-masalah atau percikan-percikan komunikasi yang gak sehat. Saya belajar dari Ko Yudi. Ketika engkau hendak menjawab atau ketika engkau hendak mendengar orang lain bercerita kepadamu, letakkan pekerjaanmu, tatap dia, beri perhatian penuh pada dia. Karena itu adalah bentuk menghargai orang yang sedang bercerita sama kita, apalagi ini pasangan kita. Saya membiasakan diri, saya berlatih. Kadang bisa loh Bapak Ibu, tanpa rasa kita sibuk ya, sambil lalu, udahlah nantilah gitu kan. Ya udah gini, gak ngelihat orangnya. Letakkan dulu. Paling berapa menit sih? Fokus, perhatikan dengan seksama, kasih perhatian yang maksimal. Body language atau bahasa tubuhnya itu menghargai dia. Selain masalah, ada satu yang bisa sembuh dulu. Feelingnya. Mungkin solusi untuk masalah belum selesai. Tapi feelingnya sudah beres ketika Anda memperhatikan dia. Amin. Jadi saya kasih tips cara komunikasi yang benar gimana. Ini urutannya ya, jangan dibolak-balik. Listen, think, and speak. Dengarkan dulu. Berpikir dulu. Baru jawab. Dengarkan dengan seksama. Berpikir, diolah dulu. Kemudian baru jawab. Ada orang belum dengarkan, udah jawab.
Ada yang belum selesai ngomong, aku tahu. Yang di belakang itu mulai bereaksi, itu kan, iya benar. Belum selesai. Atau kedua, udah selesai ngomong, gak pakai mikir, langsung jawab. Solusinya ngawur Bapak Ibu. Ya kan? Jangan juga. Tapi berpikirlah dengan benar, kemudian baru dijawab. Supaya proses itu tidak kesannya Anda menganggap remeh apa yang dia alami. Bapak Ibu, Anda boleh melihat itu sebagai hal yang kecil. Tapi belum tentu loh buat dia itu hal yang kecil. Makanya saya bilang tadi, stand on their shoes. Berdirilah, bayangkan Anda di posisi dia. Contoh sama anak juga. Masalah buat anak itu besar. Buat kita, halah cuma kayak gitu loh. Kita gak boleh mengecilkan masalah orang. Kenapa? Karena kita bukan dia dan dia bukan kita. Buat kita itu sepele. Buat dia itu besar. Makanya sikap kita ketika kita mendengar, menjawab, memikirkan, menghadapi situasi dengan remeh. Akhirnya pasangan kita merasa, percumalah cerita sama pasanganku. Aku dianggap remeh. Masalahku ini gak penting. Pernah gak ada pasangannya ngambek? Ma kenapa ma kok diem aja ma? Gak ada yang penting kok. Gak penting aku ini. Ya kan? Ngambek itu Bapak Ibu. Jangan kalau kayak gitu dilanjutin. Oh gak penting ya, ya udah. Loh, jangan. Bapak jangan terlalu polos. Ada satu kata, saya gak bahas hari ini ya. Tapi di satu pelajaran bimbingan pernikahan itu disebutkan. Komunikasi bukan hanya tentang kata-kata loh. Kata-kata ternyata cuma 7%. Sisanya adalah intonasi dan body language. Bahasa tubuh. Nah, contohnya kayak gini. Kalau pasangan Anda bilang gak apa-apa. Itu lihat intonasi dan bahasa tubuhnya. Kalau gak apa-apa sambil senyum. Ya gak apa-apa kok. Tenang aja. Itu gak apa-apa. Tapi kalau gak apa-apa sambil sewot. Gak apa-apa. Pergi dia. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Itu sedang di ujung tanduk. Itu apa-apa Bapak Ibu. Ya. Amin. Ada yang amin suami. Oke. Jadi perlu kita dengan seksama memperhatikan momen itu. Jangan sampai diulang-ulang dengan hanya karena Anda nggak konsentrasi. Ya apa tadi ya apa? Coba ulang. Terus cerita lagi Anda nggak perhatikan. Aduh ya apa sih? Gak ngerti aku. Loh kok ketawa kencang sekali. Mungkin ngomong sama sebelahnya. Bener, iku aku. Bapak Ibu, komunikasi itu seperti nyawa. Kalau keluarga atau rumah tangga itu gak ada nyawa, kayak mayat hidup. Sama, rumah tangga harusnya memiliki komunikasi yang sangat baik. Bayangkan sebuah hubungan tanpa komunikasi atau komunikasi rusak, hubungan itu kelihatannya kayak ada. Tapi gak ada feel-nya lagi. Gak bisa dirasakan. Kritis Bapak Ibu. Sedang mengalami koma. Badannya ada. Pernikahannya ada. Statusnya suami istri. Tapi tidak lagi ada nyawanya di sana. Jadi saya bahas dua pihak. Dari pihak pengirim pesan, belajarlah untuk menyampaikan pesan itu juga dengan jelas. Kata-kata disertai nada dengan bahasa tubuh yang baik. Sebagai penerima pesan, belajarlah untuk tidak mendengar sambil lalu. Tapi mendengarkan dengan sesama. Bedanya apa? Anda kalau ke mall, Anda dengar musik, Anda cuma mendengar sambil lalu. Tanpa konsentrasi pun, Anda tetap bisa mendengar. Ini lagu apa yang sedang diputar. Kalau mendengarkan itu dengan sesama. Kayak Anda dengarkan khotbah. Perhatian penuh, matanya, semuanya perhatian itu kelihatan sekali. Itu akan sangat berbeda hasilnya. Sang pengirim pesan melakukan bagiannya. Sang penerima pesan melakukan bagiannya. Disitulah komunikasi yang sehat akan terjadi. Saya sebentar lagi selesai. Saya minta PAW boleh siap-siap ya. Saya kasih agak banyak 7 tips sederhana di dalam bangun komunikasi. Yang pertama. Oke. Tanyakan jika tidak jelas. Kalau dalam sebuah percakapan tanya. Jangan kalau nggak jelas ditelan mentah-mentah kemudian asumsi. Ya,
Biasanya orang kan sungkan tuh. Aku tanya lagi dia bodoh nanti. Enggak. Kalau nggak jelas tanya, nggak apa-apa. Tadi maksudnya kayak gini ya. Yang ditanyai juga jangan marah. Kayak dia tidak memastikan daripada nanti kalau ketika asumsi dan memang salah paham jadi lebih rumit. Tanya. Ya. Yang kedua, jangan selalu merasa benar sendiri. Suatu saat saya dikasih masukan sama istri saya. Saya sempat marah di jalan. Surabaya itu kan jalannya lumayan besar-besar Bapak Ibu. Kadang bisa 4 row mobil ya. Gak tahu hari itu kenapa. 4 mobil di 4 row itu penuh dan jalannya semua pelan. Saya bilang ini pawai atau apa. Saya lagi buru-buru mau ke gereja. Saya klakson. Saya tuh ngomel, saya tuh ngedumel. Saya bilang ini maksudnya apa sih? Mereka ini ngalangi hak orang jalan atau mengendarai kendaraan dengan bebas. Oh saya tuh ngomel gitu ya. Istri saya cuma ngomong 1 kalimat. Bilang gini, seperti kamu punya hak untuk cepat, mereka juga punya hak untuk lambat. Kalimat itu gak bisa saya bantah. Ya benar juga. Tapi saya sempat kayak masih cari celahnya. Ya, tapi kan gak kayak gini juga, 4 jalan semua diisi. Saya ngomel. Iya. Tapi mereka juga gak tahu kan kepentingannya apa. Mungkin ini weekend, minggu. Mereka pengen santai sama keluarganya. Gak kayak kita yang ngejar ibadah. Siapa yang sini suka berangkatnya mepet-mepet kalau ibadah. Saya ngalami itu. Ketika istri saya ngasih masukan. Saya hari itu belajar tidak merasa selalu benar. Iya. Mereka juga berhak ya. Untuk lambat. Kayak saya berhak juga untuk cepat. Hari itu saya bilang thank you ya. Kamu sudah menyadarkan aku. Yang ketiga. Jangan gampang menghakimi atau judge orang lain. Wah ini kayak gini nih. Atau kita sudah, apa ya namanya. Orang itu jadi, saya lupa istilahnya. Satu tiba-tiba saya ingat. Kita sudah memiliki kesan bahwa orang itu seperti yang ada dalam pikiran kita. Di label. Orang itu bisa berubah Bapak Ibu. Kasih kesempatan dia untuk berubah. Jangan di label. Suamiku pasti kayak gini. Jangan. Dia gak akan selalu kayak gitu. Kasih ruang untuk dia berubah. Percayai dia untuk berubah. Ketika dia ngomong jangan selalu bilang, sudah kayak gini. Itu udah menghakimi. Itu nge-label. Karena orang masa lalu kayak apa. Belum tentu ke depannya dia akan tetap seperti itu. Yang berikutnya, keempat. Berani apa adanya. Ungkapkan perasaan yang sebenarnya pada pasangan. Gak apa-apa. Bapak Ibu, jangan nuntut orang lain untuk mengetahui isi hati Anda. Saya pernah punya teman, dia marah sama suaminya. Saya tanya kenapa? Ya dia gak ngerti apa yang aku mau. Saya tanya iseng, saya kan bercanda, suka bercanda. Saya tanya kumpul sama orang-orang banyak. Loh, emang suamimu harus selalu tahu yang di dalam hatimu? Oh iya. Dia harus selalu tahu apa yang ada di dalam hatiku. Saya bilang gini, ini antara dua, kalau nikah sama dia orang Kristen, dia nikah sama Nabi. Atau kalau di luar Kristen, dia nikah sama cenayang. Saya gak setuju dengan statementnya. Kenapa? Karena di dalam pernikahan ada komunikasi. Dan dalam komunikasi, kita punya ruang untuk mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Dan itu gak apa-apa. Misalnya kita pengen apa? Bilang, saya pengen ini loh. It's okay. Belajar apa adanya. Ya jangan main kode-kodean. Karena pasangan Anda tidak selalu jadi orang yang selalu paham kode Anda. Dan banyak orang itu karena gak paham kodenya jadi konflik. Udah tak kode kok. Sampai aku kode itu sampai kok ya tak kasih kode sampai jelas. Ya gak peka dia bilang gitu. Ada waktu dan setiap orang itu beda-beda. Lebih baik Anda ngomong. Aku pengen jalan-jalan, pengen nonton. Ya kan? It's okay. Saya juga belajar ngomong apa adanya sama saya. Saya juga demikian. Dia kalau bilang pengen, dia bilang pengen. Kalau dia bilang enggak, dia bilang enggak. Aku mau kesini, ini. Kita bisa gak cari waktu untuk gini. Bilang. Sama pasangan harus apa adanya. Yang kelima. Cari momen yang tepat untuk sesuatu yang ini memang gak mudah untuk diselesaikan. Harus tahu timingnya.
Ya, jangan lagi emosi, Anda bahas sesuatu yang sensitif. Yang keenam, seimbang. Maksudnya seimbang apa? Antara kritik dan pujian harus diberikan secara seimbang. Jangan cuma bisa memuji, karena dia nggak akan mengetahui kekurangannya apa. Sebab kita punya kewajiban untuk membantu dia mengenali dirinya. Kesalahannya, kekurangannya apa. Tapi juga jangan selalu kekurangannya. Mama, masakan anyep gak ada rasa. Besok lagi, mama gak ada makanan. Mama ini aja, selalu dikritik gak pernah dipuji. Masak 100 kali, dipujinya mungkin 1 kali. Kritiknya 99 kali. Itu kayak Anda masuk ke dalam lubang yang paling dalam. Mau naik ke atas susah. Jangan heran setelah itu dia gak mau masak. Kenapa? Kritikan Anda terlalu banyak. Sampai membuat masakan selalu semua rasanya hambar. Yang buat hambar itu bukan kayak dia gak mau kasih bumbu. Karena kritikan Anda itu loh. Saya pernah dimasakan sama istri saya lagi belajar masak awal-awal dia nikah. Saya bilang, oke loh, tapi ini kurang ini. Coba nanti next buat ini yang sama ya, pasti nanti lebih enak. Tetap saya kasih masukan, gak boleh bohong, enak, sambil muntah di belakang. Jangan. Gak apa-apa dikasih kritik, kasih masukan, tapi jangan lupa dipuji untuk effortnya. Terakhir kita selesai. Kurangi, kalau saya boleh singkat lah, kurangi mobile phone kita. Banyakin pandangin, komunikasi, ajak ngomong. Jangan dipelototin ya. Pagi-pagi mata Anda suka gini ngeliatin. Bapak Ibu, tahukah handphone hari ini menjadi pemisah banyak pasangan. Saya kemarin barusan posting, berada di tempat yang sama bukan berarti Anda sudah quality time. Karena quality time itu artinya berada di tempat yang sama, melakukan aktivitas yang sama bersama-sama. Jangan tempatnya sama tapi beda-beda. Handphonean, nonton TV, satunya HP-an, itu disebut quality time. No, belum. Ya, ayo kita bangun sama-sama 4 pilar ini.